Selama bulan Februari ini, hujan deras disertai angin kencang dengan intensitas tinggi terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali wilayah Jabodetabek. Bencana banjir terjadi di sejumlah ruas jalan hingga pemukiman warga. Selamat pagi! Pagi! Luar biasa! Tetap semangat! NKRI! Harga mati! Untuk laporan terjadinya banjir di Pondok Gede Permai dengan ketinggian 2 meter imbas dari Sungai Bekasi. 86 siap, pasukan akan disiapkan untuk ke titik lokasi banjir di PGP, Perumahan Pondok Gede Permai. Nah, pemberani, hari ini saya akan ikut dan membantu tim BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bekasi untuk melakukan evakuasi dan membantu warga yang terdampak banjir. Dapat kiriman air dari Cilengsi Hulu, ya. Karena airnya sudah mulai tinggi, kita siapkan perahu. Pemberani, jadi ini dibagi 2 tim. Monik masuk ke tim evakuasi yang dimana Monik akan menyiapkan perahu dulu buat menyelamatkan masyarakat yang tertinggal. Oke, langsung aja ya. Sebelum menuju ke lokasi banjir, saya dan tim BPBD harus segera mempersiapkan perlengkapan untuk proses evakuasi, yaitu tenda darurat dan perahu karet. Jangan lama, ayo cepat. Tenda harus dicek terlebih dahulu dengan teknik bongkar pasang seperti ini. Tujuannya untuk memastikan kelayakan dan keamanan tenda saat digunakan nanti. Wah, pagi-pagi sudah berkeringat. Lumayan pemberani, seperti olahraga berat. Ternyata tenda yang akan kami pasang ini ukurannya cukup besar. Bahkan ada banyak sekali rangka besi yang harus saya pasang. Ada mobil, ke sana. Jujur, saya sama sekali belum pernah merakit tenda seperti ini. Maaf ya Pak Ferry, kalau saya masih agak bingung dan lambat. Monik, ngapain ditaruh sini? Ganggu teman-temannya. Lihat warnanya apa? Ya udah, warnanya oranye di mana? Mana? Itu oranye. Enggak. Nah, ya cepat lari, jangan mikir. Karena ini masih simulasi. Kalau di kejadian nanti kayak gimana, cepat. Pemberani, jadi ini karena banyaknya tiang, jadi kita tuh harus ngepasin satu dan kesatuan yang lain. Soalnya kalau nggak pas, nanti dia nggak bakal kuat tendanya. Jadi susah banget. Ini tendanya besinya baru diganti karena yang tadi nggak pas. Nggak bisa. Meskipun saya sudah diajari dan melihat langsung teknik cepat dari tim BPBD, tapi bagi saya ternyata susah untuk merakit tendanya. Astaga, ini kenapa lagi? Belum apa-apa kok badan saya sudah kehabisan tenaga seperti ini. Padahal semua anggota BPBD masih terlihat semangat pemberani. Pemberani, jadi kalau aku kecapean pasti mual. Terus karena nggak ada udara yang masuk ke Monik tuh sedikit banget. Menurut Monik, ini gak kuat sumpah. Capek, tapi Monik gak pantang menyerah. Akhirnya tenda darurat ini sudah berdiri kokoh dan siap untuk dibawa ke pengungsian. Lega sekali rasanya. Ya, pemberani. Walaupun capek, terus sempat ada adegan tadi aku nangis karena memang bener-bener berat banget menurut aku, sampai kuku aku bener-bener pecah, patah semuanya. Tapi nggak apa-apa, karena aku senang sekarang tendanya udah jadi, udah berdiri. Yeay! Saya benar-benar tidak menyangka tenda sebesar ini mampu dibongkar pasang hanya dalam waktu kurang dari 15 menit saja loh. Wah, luar biasa deh pokoknya buat tim BPBD. Terima kasih untuk Mbak Monik dan teman-teman semua. Kita pasang tenda tadi sekitar
15 menit ya, harusnya bisa lebih cepat di bawah itu, harusnya bisa di bawah itu. Tapi gimana kesannya mau balik? Terima kasih Pak, badan saya semua sakit. Tapi masih kuat kalau Oh kuat Pak, siap kuat. sanggup? Siap sanggup Pak. Semangat! Eits, tapi tugas saya belum selesai sampai di sini pemberani. Selesai bongkar pasang tenda, saya harus kembali bergegas membantu Pak Ferry dan anggotanya untuk mempersiapkan satu perlengkapan lagi yang tidak boleh terlewatkan, yaitu perahu karet. Pemberani, jadi aku harus buru-buru sekarang soalnya mau nyiapin perahu. Dan saya baru tahu nih pemberani, kalau perahu karet ini sebelum digunakan harus kita pompa dulu secara manual seperti ini loh. Cara memompanya pun harus dengan hitungan khusus, agar angin yang masuk ke dalam perahu tidak kurang dan juga tidak berlebih. Dibantu, cepet. Berdua, cepet. Cukup. Sebelahnya, cepet. Cepet, Siap Pak. Di nyawa taruhannya. Setelah perahu karet siap pakai, saya dan tim harus segera mengangkat dan memasangnya di atap mobil. Meskipun cuma berbahan karet, ternyata perahu ini cukup berat loh pemberani. Bobotnya bisa mencapai 80 kg. Wow, makanya untuk mengangkat perahu karet ini biasanya dibutuhkan 5-6 orang agar bisa seimbang. Pemberani, saya sudah mulai panik dan gugup. Tapi saya jadi semangat nih melihat kinerja tim BPBD yang begitu cepat dan sigap dalam kondisi seperti ini. Ikat dulu yang di situ. Ya bisa. Ya udah ikat yang sebelah sana. Lempar tali. Cepet, udah lama nih waktunya nih. Masukin talinya ke situ, masukin talinya. Siap. Masukin talinya ke sini, tarik. Ya udah, oke. Ya sudah Pak. Oke, udah, semuanya naik mobil. Pemberani, jadi sekarang kita semua tim mau langsung ke lokasi yang ada di titik Masuk mobil. bencana. Oke, masuk mobil. Pemberani, jadi kita langsung buru-buru ke lokasi biar tidak ada masyarakat yang ketinggalan. Jadi langsung aja nanti kita ketemu di sana ya. Oke pemberani, doakan tugas kami lancar ya. Berangkat! Pemberani, jadi kita sudah sampai di lokasi, salah satu titik lokasi banjir di daerah Bekasi yang ada di Perum Pondok Gede Permai, Jatirasa, Jatiasi. Jadi tanpa menunggu lama lagi kita langsung aja ke lokasinya, oke? Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi pada Kamis malam lalu telah membuat sejumlah titik di kota Bekasi tergenang banjir. Puluhan rumah terendam banjir. Warga terpaksa harus mengungsi dan meninggalkan rumahnya. Terkait dengan evakuasi terkait dengan warga, warga yang kemudian hari ini mungkin masih berada di tempat pengungsian. Ya, kemudian juga kita menyiapkan logistik buat warga masyarakat yang hari ini tidak bisa beraktivitas. Ya. Nah itu yang kemudian nanti BPBD, kecamatan, ya secara instasional mereka akan mempersiapkan apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat, termasuk tim kesehatan. Saya pun langsung ditugaskan untuk bergabung dengan tim lain yang dikomandoi oleh staf Pusdalops BPBD Kota Bekasi Aditya Dwi. Saya dan tim Pak Adit akan bertugas melakukan penyisiran dan pembersihan di beberapa titik yang banjirnya telah surut. Sekarang selanjutnya kita bakal ngapain nih Pak? Nah, tadi malam itu kita udah evakuasi banjir warga sebelum kita keluarkan menggunakan perahu karet ya. Nah, karena ini kan udah mulai penyurutan, nanti mau kita ajak ke dalam untuk melihat kondisi aktualnya lebih bagaimana. Nah, apabila ada warga yang mau dievakuasi nanti untuk ibu-ibu, balita, lansia, nanti Monik yang akan melaksanakan. Evakuasinya ya, Pak? Iya. Baik. Berarti kita langsung aja sekarang. Oke, yuk. Yuk, mari. Meskipun lokasi di perumahan ini sudah dinyatakan masuk dalam status aman, namun masih tersisa banjir dengan ketinggian 50 cm yang tetap harus diwaspadai. Pemberani, jadi ini tuh walaupun
tinggi airnya kira-kira berapa meter ini Pak? Sekarang ini sekitar 50 tinggi airnya sekitar 50 cm, tapi kita jalan itu benar-benar berat banget karena di bawahnya juga ada lumpur ya Pak ya? Iya. Ada lumpur dan kita juga jalannya harus hati-hati karena kalau misalkan kita jalan aja biasa, tapi kan kita nggak tahu di dalam jalan ini ada gotnya atau ada apa sih Pak yang tunjung-tunjungan? Ada polisi tidur, ada udakan, ada lubang. Nah. Halo Bapak, selamat siang. Nggak apa-apa. Bapak bisa duduk. Hah? Sama-sama Pak. Ini keluar tuh Pak air. Jadi banyak banget pemberani yang lumpurnya tuh sampai masuk ke dalam rumah-rumahnya. Bisa lihat sendiri aja ya kan. Setelah proses penyisiran dengan kondisi semua warga sudah dipastikan aman, saya bersama tim dan anggota BPBD lainnya segera melakukan pembersihan lokasi. Tahap pembersihan ini juga sangat penting dilakukan loh pemberani, karena setelah banjir surut biasanya akan meninggalkan berbagai material yang mengganggu dan membahayakan aktivitas warga. Pemberani, jadi sekarang aku mau turunin cangkul sama stopnya untuk nanti bantu bersih-bersih rumah warga. Wah, butuh ekstra tenaga nih pemberani. Karena selain lumpur ini berat dan lengket, kondisi saya berpijak saat ini juga sangat licin. Jadi saya harus tetap bisa bekerja sambil menyeimbangkan tubuh supaya tidak terjatuh. Cepat dikit, soalnya itu banyak kendaraan nih, cepet. Lebih cepat lagi ya. Cepat. Kendaraannya mau lewat itu. Bulat. Cepetan ini, kendaraan banyak yang mau lewat. Cepat, Pak. Tuh kan, saya kena tegur Pak Aditya gara-gara kurang cepat pengerjaannya. Maaf ya Pak Adit. Karena pembersihan lumpur yang menutup jalan ini memang harus bisa dilakukan dengan sangat cepat agar tidak sampai membahayakan pengendara motor yang melintas. Semua tim di sini saling bahu-membahu dan tidak pilih-pilih pekerjaan. Semua fokus agar kondisi di sini segera aman dan normal kembali. Baik pemberani, jadi tidak hanya BPBD tapi juga ada tim dari Polri, TNI juga yang membantu untuk evakuasi warga dan pembersihan di wilayah sini. Seperti itu pemberani. Seperti tak kenal rasa lelah, selesai membersihkan lumpur yang menutup jalan, semua tim evakuasi langsung lanjut membantu warga membersihkan puing-puing yang berserakan. Saya menemukan bermacam benda, mulai dari potongan kayu, ranting pohon, pecahan kaca, besi, hingga aneka perabotan rumah tangga. Baik, Ibu, kalau boleh tahu nih, kerugian apa yang udah Ibu dapetin di saat banjir ini? Spring bed rusak juga. Oh gitu. Ketinggiannya kalau boleh tahu itu semana ya Bu semalam? Segitu ya. Yang rusak apa aja tadi Bu? Spring bed 3. Spring bed 3. Kulkas. Banyak lama barang-barang. Pemberani, selain cukup melelahkan, proses pembersihan puing-puing sisa banjir seperti ini juga harus dilakukan dengan fokus dan hati-hati. Karena jika kita lengah sedikit saja, maka bukan tidak mungkin justru dapat membahayakan warga dan juga tim yang sedang bertugas. Kenapa ini Kak? Di sebelah mana? Oh ya ampun, gede banget lagi. Oke, berarti kita langsung ke sebelah sana aja ya Kak. Ayo, di sebelah kiri. Pemberani, jadi ini salah satu resiko dari PBBD, awak media dan warga kalau misalkan membantu evakuasi di dalam perumahan yang banjir. Jadi nggak mudah dan nggak gampang karena kalau misalkan kita nggak safety juga itu akan terkena mungkin kayak Masnya, salah satu awak media ini terkena entah paku, kayu atau puing-puing. Saya sangat bersyukur pemberani. Meskipun banyak kerugian materi akibat banjir ini, namun berkat kesigapan tim BPBD, semua warga berhasil dievakuasi dan dalam kondisi sehat dan selamat. Kakak kalau boleh tahu, ini kejadiannya gimana ya bisa sampai kakak mengungsi di sini? Iya, soalnya di tempat kami kerendam ya.
Itu kira-kira pukul berapa tuh? Sekitar jam 12 deh. Jam 12 malam. Iya. Jam 12 malam itu air udah masuk ke dalam. Iya. Itu kira-kira berapa meter tuh? Ada 1,5 meter. 1,5 meter. Terus habis itu langsung dibantu evakuasi ke sini. Iya. Sebagai langkah preventif dan kesiapsiagaan menghadapi kondisi bencana alam yang tak terduga, tim BPBD Kota Bekasi rutin menjalankan latihan fisik dan simulasi evakuasi. Saya pun tak mau ketinggalan. Saya harus kembali ikut serta dalam kegiatan yang tak hanya menguji kekuatan fisik semata, namun juga kesiapan mental. Let's go! Mana satu lagi pasukannya? Gak ada yang bisa jawab. Sakit. Gak ada laporan ke saya. Sakit-sakit. Ayo Pak. Siapa bilang sakit tadi? Kamu kemana? Dari mana kamu? Maaf Pak, tadi saya cari sepatu Pak. Sepatunya di mana? Tadi saya taruh situ tapi nggak ada. Semuanya pakai sepatu langsung dari rumah. Nggak ada yang ditenteng-tenteng sepatunya. Siap, salah Pak. Kenapa ditinggal sepatunya? Maaf Pak, lupa. Cari sepatunya. Saya kasih waktu 2 menit buat nyari sepatu. Siap Pak. Kamu kalau tinggalan sepatu, nyawa orang jadi taruhannya buat kamu. Lihat nih, teman kamu lihat. Lihat tuh. Ini gara-gara siapa? Gara-gara saya Pak. Pakai. Siap Pak. Cepat. Ya ampun, saya benar-benar merasa bersalah sekali. Gara-gara kesalahan yang saya lakukan, semua anggota BPBD di sini harus ikut menerima hukuman dari ketua regu kami. Maaf ya teman-teman, Monik benar-benar menyesal. Berani. Ternyata nggak mudah ngelakuin ini semua. Moniknya jauh. Satu, pembinanya galak-galak, bentok-bentok terus. Tapi emang Monik yang salah sih karena lelet. Kedua capek. Tapi pokoknya Monik nggak mau berhenti nih sampai sini. Monik tetap lanjut. Tenang, harus tetap maju, nggak boleh mundur. Nggak ada di kamus Monik, pantang mundur nggak ada. Harus maju terus. Pelatihan dan simulasi penyelamatan korban tenggelam kali ini berlokasi di sepanjang aliran Kalimalang yang tidak jauh dari kantor BPBD Kota Bekasi nih pemberani. Rasa senang dan sedikit takut bercampur menjadi satu. Karena meskipun hanya simulasi, proses pelatihan ini tetap dilakukan sesuai dengan SOP dan kondisi menyerupai kejadian sebenarnya. Pelatihan yang dipimpin oleh staf Pusdalops BPBD Kota Bekasi, Karsono ini mewajibkan seluruh anggotanya untuk tetap memprioritaskan keselamatan diri dan tentunya keselamatan tim. Penanggulangan bencana serta evakuasi penolongan korban di permukaan air. Tim terdiri dari 2 kelompok yang akan menaiki perahu karet bermesin motor atau landing craft rubber seperti ini. Setiap perahu bisa menampung sekitar 6-8 orang. Dan saya baru tahu loh, ternyata ada teknik khusus agar mudah dan aman menyelamatkan korban tenggelam. Caranya dengan memutar perahu beberapa kali hingga membentuk seperti pusaran air. Cara ini biasa disebut dengan teknik blender angka 8. Tujuannya agar para korban yang tenggelam di dasar air bisa segera muncul naik ke permukaan. Wah, keren banget tim BPBD.
Dan benar saja, tak perlu menunggu lama. Korban tenggelam bisa dengan cepat dan mudah untuk dievakuasi. Pemberani sekarang korbannya udah sama kita. Setelah itu kita bawa ke darat, nanti setelah di darat nanti dibawa lagi ke ambulans ya Pak ya, untuk pertolongan selanjutnya. Saya benar-benar beruntung pemberani bisa mendapatkan kesempatan bergabung dengan tim BPBD. Sebuah pekerjaan mulia dan penuh tanggung jawab demi menyelamatkan orang lain dan mengedepankan kepentingan orang banyak. Terima kasih tim BPBD Kota Bekasi. Sehat selalu dan tetap semangat. Baik pemberani. Sebenarnya aku nggak nyangka banget. Ternyata yang aku lihat kayak paling terjun karena banyak regu gitu kan, kayak ya udah paling gampang gitu. Ternyata pas aku terjun langsung itu nggak segampang yang aku kira. Mereka menomorduakan kondisi mereka dulu untuk membantu warga-warga. Pemberani, apresiasi besar untuk rekan-rekan BPBD. Pokoknya Monik salut banget sama rekan-rekan BPBD. Berani coba kalau berani.